saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang Yesus yang sudah bangkit, yang membuat hidup kita menang mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Di hari Minggu pagi yang ceria, Yesus bangkit kalahkan maut. Dosa dan kegelapan sudah tanggung semua. Yesus sudah bangkit dan menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Para wanita datang ke kubur itu, tak temukan Yesus yang mati. Dia hidup, Dia bangkit dan menang selamanya. Haleluya, Dia sudah menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan hari ini, yaitu kita menjadi sahabat kerabat Yesus kalau kita melakukan firman Tuhan dan melaksanakan seperti apa yang Tuhan mau sepanjang umur hidup kita. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib yang sebentar akan kami dengarkan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk menanggapi firman Tuhan ini, menerima firman Tuhan ini, dan menjadi orang yang selalu siap mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan kemudian melakukannya dengan serius, dengan segenap hati sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru Injil Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50. Injil Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya ingin baca hanya ayat 48 sampai 50. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Amin. Pada zaman sekarang, di akhir zaman ini, apa yang paling penting yang membuat kita menjadi kerabat dan sahabat Yesus? Saya ingin bacakan ayat firman Tuhan ini kepada saudara sekalian, yaitu dari 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Dengarkan firman Tuhan ini dengan baik. 1 Petrus 2 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, dengar itu,
Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Supaya kita mengikuti jejak langkah Yesus. Kristen atau Kristianos artinya orang yang memasukkan kakinya ke bekas telapak kaki Yesus. Tolong dengar baik apa yang saya katakan. Itulah yang membuat kita menjadi kerabat dan sahabat Yesus. Kristianos artinya, atau terjemahan yang paling tepat untuk kita sebenarnya Kristiani. Itulah orang yang memasukkan kakinya ke bekas telapak kaki Yesus. Di zaman modern, di zaman akhir zaman ini, saudara sekalian, ini amat sangat penting untuk kita perhatikan. Jangan sampai lengah, jangan sampai kita mengikuti jalan melenceng atau menyimpang dari garis telapak kaki Yesus. Ikuti terus telapak kaki Yesus, maka saudara akan mengalami kehidupan yang seperti Yesus alami. Di sini memang dia menekankan penderitaan, dari sana jalannya. Jalan yang engkau tempuh itu bermula dari salib Tuhan Yesus Kristus. Dari sanalah engkau kemudian sampai kepada tujuan Tuhan, sampai kepada rencana Allah dalam kehidupan saudara sekalian. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, bukan sekedar mengaku percaya, tapi melakukan. Sudah tahu dalam bahasa Jawa itu, melaku itu artinya berjalan. Orang yang berjalan pada kehendak Tuhan, orang yang berjalan berdasarkan firman Tuhan, orang yang berjalan karena dia melaksanakan apa yang Tuhan katakan dalam hidupnya. Walaupun menderita, walaupun mengalami susah payah, Tuhan suruh kita bersaksi dengan risiko apapun juga. Itu yang dikatakan melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Allah. Jangan pernah melupakan hal ini sepanjang umur hidup saudara sekalian. Yang berikut, mari kita lagi lihat bagian yang terakhir. Dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Mari kita melihat rujukan yang sama pada 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6. Mari kita lihat bersama-sama. 2 Korintus pasal 6, saudara sekalian. 2 Korintus pasal 6 ayat 17 dan 18. Perhatikan. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau akan menjadi pangeran dan putri dalam kerajaan Allah bila engkau mau bertobat sungguh-sungguh. Ini kata dalam ayat 17 itu mengatakan tentang bertobat dengan sungguh-sungguh, tidak lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Itu membuat engkau menjadi pangeran dan putri atau prince and princess dalam kerajaan Allah. Bila engkau prince dan princess dalam kerajaan Allah, maka engkau seluruh hidupmu terjamin, masa depanmu terjamin oleh tangan Tuhan sendiri. Engkau tidak akan pernah kekurangan, tidak akan pernah mengalami gangguan-gangguan yang serius dalam hidupmu. Karena Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang kata sebuah nyanyian, Dia berkuasa mengubah air menjadi anggur, Dia berkuasa meneduhkan badai, dan Dia berkuasa untuk membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Kalau engkau percaya kepada Tuhan yang sama, hidupmu pasti akan terangkat tinggi-tinggi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan menolong kami untuk mengalami lagi satu hal yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.